kerajaan tua, menyimpan juga segala kisah tentang kita. Di situ aku menyimpan kangen, di tugu Kartosuro kotaku. Sepanjang jalan yang dulu kita lewati, meski usang terekam dalam memori. Setiap saat ku ingin mengulang kembali di kotaku, di kotamu, di kota tua yang dulu. La 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 la, la la la, la 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 la. Do 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 do, do do do, do 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 do. La 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 la, la la la. Pemirsa Jendela Jateng, malam ini saya bersama pemerhati budaya asli Kartosuro, Kanjeng Raden Tumenggung Duyamto Adi Sasmito SHMH. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kedatangannya di Kartosuro tercinta sekitar mudik. Selamat malam Om Ju. Selamat Mas Nugi. Sehat. Selamat mudik di Kartosuro tercinta Ya, ini. terima kasih. Apa yang membuat Om Ju sangat terkesan untuk mudik di Kartosuro tercinta? Ya, jadi memang ini pertanyaan yang sangat menarik, walaupun sebenarnya merupakan hal yang biasa. Kalau peristiwa mudik itu kan hampir tiap tahun kita alami ya. Iya. Namun demikian di balik pemaknaan istilah mudik itu sendiri, itu sebenarnya mempunyai filosofi yang sangat tinggi terkait dengan soal keberadaan kita, asal usul kita, kemudian bagaimana orang itu kemudian memaknai mudik dalam konteks untuk berusaha selalu ingat dari mana dia berasal, gitu Mas Nugi. Makanya tiap kali kita pulang kampung itu mudik itu selalu menimbulkan pertanyaan pada diri kita. Kita berasal dari udik itu kan kalau orang Malaysia bilang itu ngehulu. Hulu, ya. Nah kalau ya hulu hilir, kita kan ke hilir itu tempat di paling bawah atau di ujung, kemudian di paling di pinggiran. Kalau hulu itu di ujungnya, itu dari mana kita berasal. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita maknai dari peristiwa mudik itu sendiri, Mas Duki. Yeah. Yang pertama pemaknaan dari sisi tadi yang saya sampaikan, dari mana kita berasal atau sangkan. Nah, sangkan itu kan dari mana kita berasal, kemudian supaya kita selalu ingat tanah air di mana kita dilahirkan. Nah, karena kita kembali, kita bekerja, merantau, kemudian setelah kembali ke kampung halaman di mana kita dulu dilahirkan, dan di situ kan artinya kita kan kumpul kembali dengan sanak saudara, sedarah maupun yang bukan saudara tapi sudah seperti saudara, sahabat dan sebagainya. Dan di situ kita biasanya kalau orang mudik itu merasakan suasana psikologis yang tenang dan nyaman, itu biasanya begitu. Beda dengan kita di perantauan, beda dengan ketika kita di tanah air sendiri atau di kampung halaman. Itu saya yakin semua orang secara psikologis, secara psikis, secara kejiwaan akan mengalami hal serupa. Biasanya kalau pulang kampung itu merasa ada perasaan yang
sulit digambarkan. Pokoknya mengalami ketenangan lah. Saya kira Mas Suzuki juga mengalami seperti itu. Berarti rasa kangen yang setahun misalnya di perantauan itu terbayarkan dengan saat mudik itu ya. Jadi begini, dulu waktu saya pertama kali ngelemboro ya istilahnya, tahun 94 saya mulai bekerja di Jakarta. Itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang hampir 2 minggu, 3 minggu sekali kita bisa merasakan pulang kampung. Beda dengan dulu waktu tahun 94 saya pertama kali merantau, pulang setahun sekali itu memang rasanya luar biasa. Makanya saya bisa memaklumi apabila banyak para urban teman kita yang merantau di luar Jawa terutama atau di luar negeri bahkan yang menjadi TKI, ketika mereka pulang itu perjuangannya memang luar biasa. Dan itu terbayarkan ketika sudah menginjak kampung halamannya, tanah airnya. Itu Mas Suki. Ya. Apa yang membuat kangen Ju untuk kota Kartosuro tercinta ini? Nah, kalau sudah bicara tentang Kartosuro, yang kita tahu semua bahwa Kartosuro itu kan sebenarnya bukan sekedar kecamatan, bukan sekedar wilayah administratif. Punya historis yang sangat punya besar. Histori yang bahkan kita harus mengakui tanpa adanya Kartosuro, tanpa berdirinya Kartosuro, tidak ada Jogja, tidak ada Surakarta, kan gitu. Sejarahnya seperti itu. Makanya sebagai orang yang asli lahir di bumi Kartosuro, tentu rasa bangga itu ada. Nah, rasa bangga tapi juga ya sekaligus juga prihatin karena bangga karena kita lahir di bumi yang punya sejarah atau historis yang sangat tinggi terkait dengan keberadaan situs budaya yang tentu harus kita jaga, tapi juga sekaligus prihatin ketika kita melihat peninggalan-peninggalan yang semestinya bisa kita banggakan, bisa menjadi aset, bisa menjadi potensi luar biasa bagi daerah, tapi sampai sekarang belum bisa teroptimalisasi dengan sebaik-baiknya. Itu yang bikin kadang-kadang kita prihatin, Mas Nugi. Terus tradisi-tradisi seperti apa yang membuat Ju ini istilahnya yang dikangeni di Kartosuro ini saat mudik ini? Sebenarnya kalau kita lihat tradisi yang seperti yang kita alami sejak kecil itu, begitu puasa berakhir, sebelum kita beranjak dewasa kemudian kita merantau, kita kan dulu kan sering mengalami takbiran beramai-ramai, kemudian dengan senang hatinya karena besok yang dibayangkan itu bagaimana ketika kita dapat fitrah atau istilahnya dapat angpau atau dari ketika kita berkeliling ke rumah-rumah tetangga, itu sesuatu yang membekas sampai sekarang gitu, bahwa di balik orang-orang yang dulu memberikan fitrah kepada kita waktu itu kita anak-anak itu, fitrah itu kan fitri kan, mensucikan katakanlah untuk kembali ke suci itu kan dengan cara memberikan sedekah uang kepada anak-anak. Ya kita sendiri kan waktu itu kita nggak ngerti sebenarnya, intinya kita dapat uang kan gitu. Ya itu sangat senang sekali. Ya kemudian tradisi kita berkeliling ke tetangga, sungkem, ujung lah dulu namanya kalau kita ujung ya. Ujung ke orang-orang yang kita anggap sepuh, kita anggap tua, minta maaf. Nah kemudian pemaknaan kita minta maaf itu kan sebenarnya juga selain ajaran agama, itu juga tentu berkaitan dengan soal adat budaya yang kita harus menghormati orang-orang yang dituakan kan begitu. Nah jangan salah bahwa kita berkeliling ke tempat orang-orang tua itu bukan sekedar secara lahiriah, tapi secara batiniah sebenarnya kita tuh belajar untuk
secara akhlak kita itu untuk bagaimana menyadari kita sebagai orang yang muda ke tempat orang yang lebih tua, dituakan kita memberikan penghormatan itu. Jadi bukan sekedar peristiwa lahiriah, tapi pemaknaan secara batinnya sampai di sana. Orang yang mau datang ke tempat orang yang lebih tua, kemudian yang muda mau sowan kepada yang lebih tua, itu kan diperlukan kebesaran hati, Mas, diperlukan kebesaran jiwa. Tapi orang yang katakanlah memang dasarnya tinggi hati, dasarnya congkak, nggak akan mau melakukan itu karena dia merasa apa sih kan gitu kan. Saya udah merasa. Tapi kalau orang yang mau datang, mau sungkem, itu kan bagian dari pembentukan akhlak, apalagi itu dilakukan sejak kecil itu. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu apakah sama seperti ketika saya masih kecil itu. Tapi saya lihat kalau di perumahan-perumahan, di perumahan-perumahan itu sudah agak berkurang ya, apalagi dengan adanya medsos, dengan adanya gadget, orang sudah merasa cukup dengan ketika mengirim message atau chat, minta maaf lewat chat, itu dianggap sudah selesai. Bahkan terutama di perumahan-perumahan itu tapi kalau di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, bukan yang perumahan-perumahan yang di kampung pribumi, yang di masyarakat ini, saya kira masih kental itu, terutama anak-anak itu Mas. Bahkan masih terlihat untuk di kampung-kampung pribumi masih ada tradisi kupatan. Betul, kupatan itu termasuk bakto kupat kan. Ya. Seminggu setelah Syawal itu, 1 Syawal kan biasanya. Mungkin ada saran atau pesan untuk para pemudik yang merantau di luar daerah yang asli Kartosuro ini. Nah, saya jadi teringat ketika saya dengan Mas Andi Sate waktu itu ditawari lagu Kangen Kartosuro. Ciptaan Mas Andi Sati dan Mas Tembir itu. Ketika saya disodori lagu itu, saya memberikan masukan-masukan, dan ini memang Kangen Kartosuro ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa mudik itu sebenarnya sangat relevan, mengena sekali, karena orang kangen tanah kelahiran, kangen dengan di mana dia dilahirkan, apalagi secara spesifik tadi disebut Kangen Kartosuro gitu kan. Makanya lagu itu saya maknai juga sebagai bentuk kangen Kartosuro itu jangan hanya kangen dalam arti aku pengen lihat situasi Kartosuro itu sekarang seperti apa dalam konteks pembangunan fisiknya, tidak seperti itu. Tapi apakah tradisi-tradisi yang dulu ketika masih kecil itu masih terpelihara dengan baik, adat budaya masih terpelihara dengan baik, itulah yang perlu kita kangeni bersama itu loh. Jangan kangen Kartosuronya hanya sekarang Kartosuro sudah banyak sekolah-sekolah, universitas, atau ada bangunan-bangunan yang megah dan sebagainya. Tapi juga harus melihat kangennya itu pada kangen seni budaya, tradisi, adat yang masih dipertahankan oleh seluruh masyarakat warga Kartosuro, itu yang kita kangeni sebenarnya dalam konteks supaya apa? Tadi saya kaitkan dengan soal keberadaan Kartosuro sebagai kerajaan Mataram Islam kan. Nah, di sana kan apa sih yang dulu ditinggalkan dari para leluhur dulu ketika mendirikan keraton Kartosuro itu? Ya, kita kangen kepada Sowana Solo, karena seperti dulu kita angkat di buku Greget Kartosuro, sebenarnya kita enggak. Waktu itu saya punya gagasan, jangan dong kalau Kartosuro itu hanya ditulis sejarahnya itu dari sisi yang buruk-buruk saja, pertikaian, pengkhianatan, kemudian rebutan kekuasaan. Jangan hanya dilihat dari situ, tapi dilihat dari kehidupan di luar itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan contoh seperti sekarang ini, masyarakatnya gotong royongnya, rukun,
kemudian bagaimana tradisi-tradisi yang bagus tadi supaya kita tetap pertahankan ini. Dikira kangennya di situ. Ya. Bahkan di Ya. buku Kartosuro, Greget Kartosuro ya, dan lagu Kangen Kartosuro itu sendiri Ya. dipidukan, ditampilkan ya untuk Ya. sejarah keratonnya, bangunan-bangunan tua seperti bekas pabrik gula Ya. dan UMKM-nya Ya. juga ya, seperti Betul. apa? Emping. Emping, tahu. Ya, terus kuliner. Soto, ya, bebek goreng gitu kan. Makanya ketika kita punya ide untuk mengangkat Kartosuro dari sisi yang dari sisi yang baik-baik, yang positif, itu saya memang tujuannya seperti itu, agar Kartosuro dikenal dengan jangan seperti yang ditulis di dalam buku-buku sejarah itu sisinya hanya sisi kelam saja. Saya nggak mau. Kartosuro harus dilihat dari sisi yang cemerlang, yang katakanlah anak-anak sekarang itu agar punya informasi yang pembanding gitu loh. Jangan anak-anak kita di dalam literasinya itu hanya membaca buku sejarah Kartosuro, isinya pemberontakan, rebutan kekuasaan. Jangan seperti itu. Kita berikan, oh ini loh, Kartosuro itu ada sisi yang bisa, makanya di dalam cover bukunya itu ada anak-anak yang melihat masa depan Kartosuro itu yang lebih baik daripada dulu gitu loh. Jadi sangat jelas ditonjolkan secara totalitas ya. Ya. Terus harapan yang depannya untuk Kartosuro tercinta ini. Ya. Nah, kemarin saya tulis di akun grup Kartosuro Greget itu, saya berharap pembangunan di Kartosuro ya utamanya di Sukoharjo di Sukoharjo atau wilayah Solo Raya itu bukan hanya mengejar tujuan yang sifatnya material, artinya ada bangunan-bangunan megah atau katakanlah yang sifatnya artifisial, tapi juga membangun masyarakat Kartosuro yang benar-benar tidak tercerabut dari akar nilai-nilai budaya. Artinya ya seperti kita contohkan negara-negara yang mempertahankan tradisi budayanya seperti Tiongkok, Jepang, Korea, itu kan mereka sangat luar biasa itu di dalam memegang tradisi adat budayanya sebagai bangsa yang unggul tapi tidak tercerabut dari akar sejarahnya kan gitu. Nah, kita ini kadang-kadang karena merasa pengen modern, karena pengen dianggap orang yang katakanlah maju, tapi kemudian tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Jadi lebih bangga ketika dilabeli dengan istilah-istilah asing, kemudian memakai produk-produk yang katakanlah malu kita pakai pakaian-pakaian seperti Mas Nugi ini. Mungkin malu kalau orang-orang yang katakanlah nggak memahami bagaimana supaya kita punya berani menggunakan apa yang kita punya seperti itu. Katakanlah seperti ikat begini. Barangkali anak-anak kita itu malu pakai ikat atau pakai belangkon, pakai apa. Nah, makanya yang saya impikan ya, karena bukan pekerjaan yang ringan sangat. Makanya kemarin saya dengan teman-teman di Greget Sejarah itu, Mas Egi ya, saya punya gagasan, punya inisiatif untuk membuat program Greget Sejarah itu, di mana kita berikan pemahaman melalui cara yang rileks, melalui cara yang enak sama anak itu jalan-jalan tuh naik sepur kelinci, kemudian kita ajak ke tempat-tempat situs, kita ajak bercanda, kita berikan secara gampang supaya mereka mengetahui bahwa dulu di Kartosuro ini ada tempat yang membanggakan kita semua dan harus membuat kita itu untuk terus
belajar supaya mengetahui, dan tidak hanya mengetahui tapi juga terus bagaimana memelihara dan mempertahankannya. Berarti sebagai program memperkenalkan sejak dini ya, Pak? Ya, untuk betul. sejarah-sejarah yang ada Ya. di Kartosuro. Sejak dini itu kenapa kemarin saya pilih usia SD, sekolah dasar, karena ingatannya kan masih kuat melekat, kemudian mereka juga masih polos, jadi supaya kita berikan minimal alam bawah sadar mereka itu biar ngerti, kita ajak ke tempat-tempat biar kalau kuburan itu bukan sesuatu, atau makam kuburan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi merupakan tempat yang justru harus dihormati, bukan menghormati dalam konteks untuk mengkultuskan, tidak, tapi juga ini loh bagian dari upaya menunjukkan bahwa ini tempat yang punya arti sejarah yang tinggi gitu. Ya. Orang sesibuk Jo ini sendiri masih sempat meluangkan waktunya untuk peduli untuk sejarah-sejarah khususnya di Kartosuro. Ya, Mas. Jadi seperti tadi saya sampaikan, justru sebenarnya wajib bagi saya, terpanggil bagi saya untuk melakukan itu semua tanpa harus saya merasa terpaksa atau bagaimana, karena ya selayaknya orang yang dilahirkan di Kartosuro, saya minimal saya tumbuh di situ. Istilahnya kalau winih atau bibit, ya saya harus menuai. Nah, bukan harus, kalau pohon berbuah itu kan harus memberikan kemanfaatan sekecil apapun, ya harus punya pemikiran seperti itu. Jadi yang kita lakukan, bahkan saya selalu menyemangati diri saya sendiri untuk melakukan hal seperti ini, untuk eling-eling pada tanah kelahiran itu, bagian daripada bekti, maksudnya bekti ya, bukan hanya kepada tanah kelahiran tapi juga bekti kepada tanah air dalam arti luas kan, itu Mas. Ya. Kalau saya lihat Om Jo ini tidak hanya pemerhati saja tapi juga memberi apresiasi kepada para penggiat-penggiat seni budaya khususnya di Kartosuro ini. Nah, itulah yang saya memang harus sampaikan. Kenapa saya mempunyai atensi atau mengapresiasi semua, ya saya bilang semua, saya tidak pernah milih-milih si A, si B, si C. Saya selalu mengatakan, menghargai orang itu apa yang mereka lakukan. Nah, makanya seluruh pegiat seni, seluruh pegiat sosial kemanusiaan, seluruh pegiat budaya, saya selalu memberi apresiasi dan mendukung setiap karya-karyanya itu dengan apa yang bisa saya lakukan. Karena apa? Tidak mudah untuk bagi para pegiat seni itu untuk mereka memilih profesi sebagai seniman. Tidak mudah seseorang itu kemudian memilih, hidup saya itu saya abdikan sebagai musikus, saya sebagai pelukis, saya sebagai dalang, saya sebagai sinden dan sebagainya, saya sebagai penyanyi. Itu pilihan. Tidak mudah loh orang yang sudah memilih profesi seperti itu kemudian menekuni, dan itu menjadi katakanlah mata pencaharian hidupnya, itu tidak mudah. Karena orang kita tuh biasanya menghargai orang itu karena mungkin kita pengaruh sebagai bangsa inlander, ya, bangsa yang terjajah, seolah-olah profesi yang terhormat itu hanya PNS. Seolah-olah profesi yang terhormat itu hanya mereka yang berseragam, dapat gaji tiap bulan karena berseragam jadi PNS atau pegawai negeri. Itulah seolah-olah kalau usaha pegawai negeri itu orang yang jadi orang. Padahal
sebenarnya setiap profesi termasuk apapun itu, termasuk pekerja seni, pekerja budaya, musik, dalang, karawitan dan sebagainya, itu juga pilihan yang barangkali kalau ditekuni, barangkali kalau mendapatkan apresiasi yang tinggi dari kita semua, itu kan juga bisa menjadi jalan penghidupan yang halal dan berkah kan. Nah, dari situ saya selalu mendukung, mengapresiasi, apalagi melalui mereka, para seniman, para budayawan ini, hal-hal yang baik itu bisa disampaikan melalui karya-karya mereka. Contoh, kita mau menyampaikan pesan tentang hal-hal kerukunan, gotong royong, bisa dikemas melalui lagu. Nah, mereka lah yang mengkreat dengan keahlian mereka, profesi mereka dengan cara yang baik. Nah, di situ saya alasannya ketika mendukung, mengapresiasi para seniman dan budayawan itu, Mas. Ya, berarti ya, bentuk agar tetap semangat nih. Ya, makanya saya juga berpikir ketika saya selalu mengatakan, ayo dong seni budaya di Kartosuro ini dibangkitkan kembali. Kan tidak cukup saya hanya ngomong begitu. Ya. Tidak cukup saya hanya nulis di Facebook, tidak cukup saya hanya sekedar menyampaikan pidato, tapi juga harus bagaimana caranya dengan apa yang saya bisa, katakanlah melalui cara saya, ya harus minimal harus menyediakan, katakanlah mengusahakan adanya fasilitas. Seperti katakanlah saya bertekad supaya Kartosuro ini menjadi katakanlah mempertahankan tradisi sebagai pusat lahirnya dalang-dalang yang termasuk. Makanya kita dukung sekali Sanggar Pamor yang menghasilkan dalang-dalang cilik itu, harus kita dukung. Jangan hanya dengan sekedar omongan, tapi ya harus kita carikan fasilitas. Kemudian mereka yang katakanlah sedang mendidik anak-anaknya pengen jadi dalang, ya sudah kita support gitu. Nah, artinya Kartosuro yang dulu merupakan sejak sejarahnya itu pusat yang melahirkan dalang-dalang kondang, tetap kita pertahankan. Dan saya optimis semangatnya teman-teman itu yang katakanlah itu sudah berapa kali kita mementaskan dalang cilik itu, Mas, ya. Dan kita terus akan menyemangati mereka itu. Dan kalau saya lihat bentuk optimis Om Su ini berbuah hasil, yaitu dengan bagai mendirikan karawitan Kyai Wonokerto ya. Ya. Itu ada sejarahnya, Mas. Sebenarnya dulu ketika pertama kali kan ada saya nggak mau nyebut namanya itu, siapa yang mengharamkan wayang itu. Waktu itu saya merasa loh kok seperti ini, saya bilang. Makanya saya lawan dengan cara-cara yang baik, artinya ya sudah kita justru kita pentaskan sebanyak-banyaknya pagelaran wayang. Nah, termasuk kemarin ya, ditampil di Masjid Syekh Zayed Solo ya. Termasuk itu juga apresiasi. Artinya selain kita mementaskan wayang, kita juga membibit katakanlah para mereka yang main gamelan, karawitan itu kan harus ada. Ya kita carikan gamelan satu set, kemudian setelah itu kita minta teman-teman itu yang berminat untuk berlatihan, karena ada pelatih, kemudian ada fasilitas. Nah kalau nggak digunakan kan mubadir kan. Nah, alhamdulillah semangatnya teman-teman yang tergabung di Karawitan Kyai Wonokerto, namanya dinamakan Kyai Wonokerto itu juga itu ada sejarah khusus ya? Kalau tidak keliru salah satunya juga usulan dari Ndoro Sri Narendra untuk itu nama karawitannya, nama gamelannya. Tapi kemudian kalau tim karawitannya itu langsung dinamakan Kyai Wonokerto, saya kira ya karena sepakatan teman-teman bersama itu. Ya, alhamdulillah
Bahkan sekarang saya melihat semangat teman-teman itu juga berbuah karena sudah ada tanggapan lah istilahnya untuk tampil di acara ngabuburit di Masjid Syekh Ali Yazid. Ya. Nanti itu kan perform itu akan memberikan semangat. Terus nanti kita punya rencana untuk acara halal bihalal masyarakat Kartosuro yang kita siapkan nanti minggu kedua bulan Mei, istilah untuk lebaran seluruh masyarakat Kartosuro itu kita namakan lebar, lebur, luber. Artinya melalui media karawitan, gamelan. Nah, di situ nanti lagu-lagunya itu tembang-tembangnya yang dibawakan itu kan termasuk yang punya nilai-nilai religi. Seperti itu. Kemarin yang ditampilkan di Sejahit itu karya besar Kanjeng Sunan Kalijaga itu seperti itu. Ada kolaborasi antara gamelan dengan nadroh. Nah, Kartosuro harus seperti itu. Artinya orang-orang yang punya minat di seni budaya untuk mempertahankan seni budaya harus kita dorong, kita apresiasi, kita fasilitasi. Kalau enggak seperti itu kita nunggu dari pemerintah nggak akan jalan. Memang harus ada orang-orang yang dalam tanda kutip harus orang-orang gila mas istilahnya. Kalau hanya berpikir untung rugi ya apa saya untungnya sebenarnya. Tapi saya justru merasa untung. Untungnya begini. Untung itu kan tidak hanya dari sisi materi ya, tapi kepuasan batiniah itu lebih bermakna. Orang kalau yang mengerti bagaimana supaya kita melihat tantangan. Nah, kita berpikirnya dari ke depan ya. Bangsa kalau sudah kehilangan budayanya, kalau sudah kehilangan jati dirinya, udah bukan lagi jati dirinya itu sudah nggak ada, bangsa apa namanya kan gitu. Kalau sudah seperti itu maka kita harus berani dengan resiko apapun, dengan biaya seperti apapun kita harus tetap tadi. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang teman-teman kita di Kartosuro yang sudah menyisihkan waktu bahkan menjadi pilihan hidupnya untuk jadi seniman ini harus kita dukung gitu, budayawan, karena mereka istilahnya pasukan budaya itu kan kita tahu kan budaya itu pertahanan terakhir bangsa. Betul. Nah, kalau kita sepakat pada kalimat budaya adalah pertahanan terakhir bangsa, lah budaya namanya sendiri itu kan berarti kan pasukan khusus kan? Benar nggak? Iya, betul. Budaya adalah pertahanan terakhir bangsa, pertahanan terakhir ini. Nah, budayawannya sendiri atau pelaku budaya itu berarti mereka kan pengawal pengawal terdepan, pengawal terakhir istilahnya, the last guardian, artinya penjaga terakhir bangsa yang para budayawan ini. Para budayanya sudah nggak ada yang mempertahankan budaya, sudah bangsa itu akan musnah. Dalam konteks kalau kita ingat apa yang disampaikan Jayaboyo dulu kan, terus wong Jawa kehilangan Jawanya itu kan bisa saja terjadi, bukan hanya ramalan. Kalau kita tidak berusaha untuk gila harus gila gitu ya. Jangan mikirkan untung totalitas ya gitu. Mungkin di akhir perbincangan kita ini mungkin ada pesan moral yang ingin disampaikan untuk para pelaku budaya, para generasi penerus agar tetap bisa nguri-nguri mempertahankan budaya khususnya di Kartosuro ini yang punya sejarah yang memang tidak mudah mas. Ini juga bukan hanya saya ketujukan kepada teman-teman, tapi juga saya sendiri selaku pribadi. Artinya saya itu sampai sejauh ini juga belum puas. Artinya apa yang menjadi gerakan seni budaya teman-teman di Kartosuro itu menurut saya masih belum, kalau istilahnya barisan itu belum rapi. Istilahnya barisan itu belum kompak. Ya, karena kalau yang namanya kita mau berjuang itu harus ada strategi, harus ada taktik, kemudian harus ada organisasi.
organisasi itu harus dalam konteks barisan. Ayo kemana? Visinya apa? Harus sama. Saling mendukung, saling menguatkan. Oh ya seperti di lagu Kartosuro greget itu tidak iren-irenan. Ya gitu, harus kerat gitu loh. Nah itu yang menurut saya harus kita bangun bersama. Nah caranya seperti apa? Ya harus sering ketemu, komunikasi, menyamakan visi misi. Dan itu hilangkan ego. Siapapun itu, saya tidak melihat si A si B-nya, hilangkan ego. Justru dilihatnya itu Kartosuronya ini loh, seniman budayaan Kartosuronya itu. Kalau sudah menyatu begini ya nanti kita akan lebih mudah untuk katakanlah bergerak kemana ini. Nah, katakanlah kita punya potensi sebenarnya, misalkan Festival Seni Budaya Kartosuro punya judul seperti itu ya. Festival Seni Budaya Kartosuro. Nah, misalkan itu nanti para seniman budayaan Kartosuro itu sudah punya visi misi yang sama, kan tinggal istilahnya kalau perintilannya itu teknisnya ya, sifatnya teknis, itu saya kira kalau sudah tekadnya sama, visinya sama, itu nanti akan bisa terwujud. Itu karena seperti contoh kemarin festival Dalang Cilik di PKP itu pun saya lihat sangat bagus sekali. Itu hanya dari sisi penampilan dari sisi penampilan satu seni saja dalang. Coba kalau seni yang lain, seni tari, seni apa, ya macam-macam lah, seni musik. Kalau nanti digabungkan kemudian saling mendukung, apalagi semua potensi di Kartosuro itu banyak sekali kok. Gitu. Bahkan kalau kita mau saling mengisi, seperti contohnya tadi saya bilang ada karawitan gamelan yang bisa disinergi dengan hadroh, kan memunculkan sesuatu yang baru gitu loh. Itu. Jadi intinya saya pesan kepada seluruh teman-teman penggiat budaya, seni budaya di Kartosuro dalam kaitannya dengan tema malam hari ini soal mudik. Ya, kita kaitkan dengan kangen Kartosuro ini, ya mari kita kangennya itu bukan kangen secara hanya kangen keberadaan kotanya, tapi kangen situasi di mana kita bisa guyub rukun seperti yang dikehendaki para leluhur dulu ketika mendirikan Keraton Kartosuro, agar Kartosuro itu menjadi kuncoro, dalam arti kuncoro tidak terkenalnya bukan karena terkenal yang negatif, tapi terkenal dengan tradisi adat budaya yang benar-benar menginspirasi untuk hal kebaikan gitu, Mas. Luar biasa. Ini tadi ngobrol kita bersama pemerhati budaya Raden Tumenggung, Kanjeng Raden Tumenggung Duyamto Adisasmito. Terima kasih Om Ju. Ya, sama-sama Mas Yogi. Sehat selalu.